keluh kesahku ku tuangkan padamu. Segala senang sedihku datangnya darimu. Jangan cuma kita mengingat urusan duniawi. Dunia hanya sekedar titipan sang ilahi. I'm proud of you, sleep. I'm proud of you, sleep. I'm proud of you, sleep. Live in a perfect harmony. Segala amal baikku ku tuangkan padamu. Segala bahagiaku datangnya darimu. Jangan cuma kita mengingat urusan duniawi. Dunia hanya sekedar titipan sang ilahi. I'm proud of you, Muslim. I'm proud of you, Muslim. I'm proud of you, Muslim. Live in a perfect harmony. I'm proud of you, Muslim. I'm proud of you, Islam. Islam jalanku yang indah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. I'm proud of you, Muslim. I'm proud of you, Muslim. I'm proud of you, Muslim. Live in a perfect harmony. I'm proud of you, Muslim. I'm proud of you, oh Muslim. I'm proud of you, Islam. Islam jalanku yang indah. Islam jalanku yang indah. Islam jalanku yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Nah, hari ini tema kita adalah kesempurnaan Islam. Iya, tapi sebelum itu, dimanapun pemirsa berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan juga nih kita mau terima kasih dulu ke Azila nih, karena Wow. Azila selalu mensupport kita nih. Bener banget. Sehingga penampilan kita menjadi kece-kece nih. Yes. Oke. Untuk pemirsa yang sedang mencari baju muslim, baik untuk sendiri maupun couple, bener banget. kemana Di Azila Muslim Square. Ya. Sebelum kita masuk ke tema, saya mau menyapa dua rekan kerja saya yang ganteng-ganteng ini. Wah, asik. Gantengnya gara-gara Azila dong. Betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan Pak Ustadz ya. Rahma sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Hardi. Oh langsung nyerbu ya. Kan udah enak belas. Orang babain ditanya gitu kan. Kompak Ya, ya. silakan. Iya. Hardi gimana Hardi? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat Kak. Alhamdulillah semangat terus ya Iya walaupun udah malam ya. benar. Iya. Iya, oke. Pak Ustadz, berbicara Ya. tentang tema kita kesempurnaan Islam. Sesungguhnya kan Islam itu udah sempurna Pak Ustadz ya. Nah, mungkin untuk tema kali ini itu Pak Ustadz lebih memberi penjelasan detail tentang sempurnanya Islam itu sendiri kepada kita yang di studio maupun teman-teman kita yang sedang di rumah maupun dimanapun aja deh yang sedang nonton gitu. Oke ya? Oke. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Lensa Qalbu JEK TV dimanapun berada, insyaallah kita semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa juga kita bersalawat kepada beliau yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita semua dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Lensa Qalbu JEK TV yang dirahmati Allah, berbicara tentang kesempurnaan Islam gitu ya. Bahasa Arabnya namanya syamil, itu artinya sempurna. Masya Allah. Nah, ada lirik lagu gitu ya. Aku kau begitu indah. Bagus tadi. Bagus Pak Ustadz. Nah, kalau di lirik lagu Sempurna itu kan dia mengungkapkan kesempurnaan seorang makhluk gitu ya. Nah, pada hakikatnya makhluk itu mempunyai kekurangan juga gitu ya. Nah, sementara Islam ini adalah agama yang sempurna gitu ya. Nanti di segmen kedua atau ketiga kita bahas kesempurnaan itu datang dari mana gitu ya. Nah, di segmen pertama ini kita bahas paling tidak ada 3 gitu ya. Ada 3 bagian dari syumuliyatul Islam. Ada bagian dari kesempurnaan Islam. Yang pertama itu adalah syumuliyatuz zaman gitu ya. Kenapa Islam itu adalah agama yang sempurna? Karena Islam itu dia tidak terikat dengan yang namanya zaman gitu ya. Nah, Islam ini kan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, sementara para nabi dan rasul sebelum itu mereka terikat dengan zaman gitu ya. Misal Nabi Hud gitu kan. Nabi Hud itu hanya mendakwahi gitu ya kaum Ad gitu ya. Nah, setelah itu ada juga contohnya Nabi Saleh gitu ya. Nabi Saleh hanya mendakwahi kaum Samud gitu ya. Dan begitu juga seterusnya, setiap nabi itu hanya mendakwahi satu kaum saja gitu ya. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW dengan syariat Islamnya, dengan risalah Islamnya itu tidak hanya menjadi dakwah untuk satu kaum saja gitu ya. Tidak hanya dakwah untuk satu kaum Arab saja misalnya gitu ya, tetapi untuk seluruh umat manusia gitu ya, dari zaman kenabian Nabi Muhammad SAW hingga ke akhir zaman gitu ya. Yang apa ya, tidak terbatas dengan negara, tidak terbatas dengan waktu gitu ya.
Nah, jadi mau dia suku Melayu, mau dia suku Minang misalnya, mau dia suku Sunda, Jawa gitu ya, semuanya bisa memeluk agama Islam gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah tidak terikat dengan yang namanya zaman gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah syumuliyatul minhaj. Nah, syumuliyatul minhaj adalah bahwa Islam itu merupakan pedoman hidup yang sangat sempurna gitu ya. Contoh, misal kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur oleh Islam gitu ya. Sudah ditata dengan baik gitu ya. Pas bangun tidur kita langsung berdoa gitu ya. Apa doa bangun tidur di? Doa bangun tidur apa? Apa yuk? Alhamdulillahilladzi Ahyana ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, Tuh, kemudian jangan asal bangun wae pemirsa. jangan kalah sama anak TK gitu. Iya. Anak TK itu kan dari kecil kan sudah diajari untuk di sekolah kan. Nah, kan kebetulan istri itu guru TK gitu kan, masa ada tahu. Nah, jadi begitu mau keluar rumah misalnya kan, mau keluar rumah juga baca doa. Ada tuntunannya, ada syariatnya gitu ya. Yaitulah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Mau naik kendaraan itu juga ada doanya gitu ya. Apa doanya Rahma? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Betul. Ada juga yang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, mungkin itu dulu lah kayaknya yang kita bahas di segmen 1 ini. Nanti Iya, kita berarti lanjut. masih 2 Pak Ustadz ya? 1 lagi tinggal ya? Yang 2 ini belum habis tapi. Oh belum habis, masih ada Iya, nanti. kita Oke, tahan dulu. kita lanjut nanti ya. Iya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skui ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skui ngaji. Masih dengan tema kita yaitu kesempurnaan Islam. Nah, Iya. kompak lagi. Iya, kan pasti diawali dengan nah. Nah, selalu ya. Apa tadi? Oke, tadi udah ada 3 poin ya Kak ya, Iya, tentang tapi- kesempurnaan Islam. Mm. Yang pertama Kak Rahma. Syumuliyatul zaman. Oke, lanjut Kak Rahma. Syumuliyatul minhaj. Dan Baru 2. oh, baru 2. Belum selesai. Oh, belum Lanjut, lanjut. selesai. Iya, ini mau dilanjutkan. Ya, Pak Oke. Ustadz. Oke, tafadhol Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Rama. Pemirsa Lensa Kolbu Jak TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi poin yang kedua yaitulah tentang syumuliyatul minhaj gitu ya. Bahwa di dalam Islam gitu ya. Pedoman hidup yang harus kita pegang gitu ya. Atau turunan-turunan hukumnya gitu ya. Yang pertama adalah tentunya Al-Qur'an. Apabila kalian berpegang teguh kepada 2 hal itu, maka kalian akan selamat untuk selama-lamanya gitu ya. Maka ini menjadi menjadi pegangan kita gitu ya. Benar-benar menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu ya. Semua hal gitu ya.
mulai dari hal yang kecil tadi gitu ya. Semuanya diperhatikan, tidak luput dari tuntunan dan ajaran. Harus masuk dengan kaki kiri. Harus berdoa. Selama di dalam WC tidak boleh menyebut nama Allah, membaca Quran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan juga tadi mulai dari bangun tidur sudah diatur oleh Islam. Kemudian bangun, mau pergi, mau berkaca pun itu juga diatur oleh Islam, ada doanya gitu ya. Nah, lalu ketika kita mau tidur lagi misalnya, itu juga diatur oleh Islam gitu ya. Bisa berwuduk dulu, kemudian tidur menghadap ke kanan ke arah kiblat, kemudian membaca doa-doa. Apa doa tidur di? Bismillahirrahmanirrahim. Kena banyak kena tes ini. Tahu nih, tahu. Macam ujian pula. Macam ujian ya, ujian anak TPA. Bismika Allahumma ahya wisika amu. 100.000. Mana duitnya? Nah, jadi betapa pentingnya akan hal-hal tuntunan-tuntunan yang seperti itu, seperti yang tadi sudah kita sebutkan bahwa hal ini harus dilatih sejak kecil gitu ya. Kalau misalnya ada adik-adik kita di rumah gitu ya, sudah bisa diajarkan untuk seperti itu, atau anak gitu ya. Kalau Ustaz kan sudah punya anak gitu kan. Nah, kalau Hardi sama adik Rahma mungkin adik atau ponaan gitu kan, maka diajarkan mereka dengan hal-hal yang semacam itu gitu ya. Dibiasakan mereka untuk masuk ke WC pakai kaki kiri. Kalau tidak terbiasa dari kecil, itu memang susah gitu ya. Memang susah masuk ke WC pas kaki kanan gitu. Nah, salah satu yang penting juga itu pas mau makan gitu ya. Pas mau makan. Nah, kadang kita mau makan itu atau minum ya, minum sering pakai tangan kiri. Kadang ya, terkadang sering pakai tangan kiri, padahal yang minum makan pakai tangan kiri itu adalah syaitanir rajim gitu ya. Nah, sementara kita harus minum pakai tangan kanan, tidak boleh berdiri gitu ya. Ada lagunya Ustaz. Apa tuh? Nusa dan Rara. Iya Nusa dan Rara. Nah, tidak boleh berdiri, tetapi Pak Ustaz, Rasulullah SAW itu pernah beliau minum sambil berdiri gitu ya. Kita lihatlah yang diminum Rasulullah SAW itu adalah air zam-zam gitu ya. Yang pertama ini kita bahas paling tidak ada 3 gitu ya. Ada 3 bagian dari syumuliyatul Islam. Ada bagian dari kesempurnaan Islam. Yang pertama itu adalah syumuliyatuz zaman gitu ya. Kenapa Islam itu adalah agama yang sempurna? Karena Islam itu dia tidak terlalu mengatur tentang kehidupan kita, dan tidak hanya sekedar itu, dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar pun diatur oleh Islam. Jadi itu mereka terikat dengan zaman gitu ya. Misal Nabi Hud gitu kan. Nabi Hud itu hanya mendakwahi gitu ya kaum Ad gitu ya. Nah, bahas tentang politik gitu ya. Membahas tentang dakwah-dakwah gitu ya. Bagaimana mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan gitu ya. Kalau kita sering mendengar ceramahnya Ustaz Somad, maka poin yang disampaikan oleh beliau itu tidak lari dari setidaknya 2 hal itu ya. Perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita ke sekolah Islam, masukkan keluarga kita ke sekolah Quran, masukkan ke pondok pesantren atau boarding school gitu ya. Kemudian perbaikan ekonomi gitu ya. Bagaimana kita berbelanja ke toko, ke warung tetangga kita yang sesama muslim gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Islam ini tidak hanya membahas hal-hal yang vertikal saja. Vertikal itu adalah hablum minallah gitu ya. Tidak hanya
Itu saja, tidak hanya kita seharian tuh di masjid, baik berzikir, sholat gitu. Sementara yang hal-hal yang horizontal, yang hablum minan nas kita lupakan gitu ya. Maka di dalam Islam itu juga dibahas tentang ada yang namanya buku fikih dakwah gitu ya. Maka itu tentang fikih bagaimana mengajak orang dengan kebaikan gitu ya, terhadap kebaikan. Maka di situ adalah ada tips-tipsnya, ada langkah-langkahnya. Kemudian ada fikih siasah gitu ya. Fikih siasah adalah fikih tentang perpolitikan gitu ya. Kemudian ada fikih muamalah gitu ya. Fikih muamalah adalah bagaimana kita berjual beli gitu ya dengan sesama manusia yang lainnya. Maka dari itulah sempurnaan Islam gitu ya. Syumuliyatul minhaj kita sebagai pedoman hidup bagi kita. Maka bersyukur kita gitu ya, dari kecil gitu ya, sudah memeluk agama Islam gitu ya. Jadi jangan sampai Islam kita itu hanya sekedar Islam status, jangan hanya sekedar Islam KTP gitu ya. Maka apabila ilmu kita masih kurang, maka ya kita cari gitu ya, banyak konten-konten yang bisa kita akses untuk menambah, memperdalam ilmu agama kita gitu. Iya Pak Ustadz, sepertinya kita jeda dulu Pak Ustadz ya. Boleh. Tidak terasa nih, iya, udah waktunya iklan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy Ngaji. dengan tema kita malam ini kesempurnaan Islam. Iya. Mau ngulang lagi? Jangan, itu sudah. Tapi kita sebelum lanjut ke penjelasan dari Pak Ustadz, nih kelihatannya dari kemarin-kemarin pasti udah pada tahu ya solusi ataupun rahasia Kak Rahma yang cerah bersinar. Bukan lagi. Dari apa Kak? Karena kakak selalu menggunakan Ines. Iya. Nah juga kemarin di episode sebelumnya Kak Rahma juga menjelaskan bahwa Ines itu ada produknya anti aging ya Kak ya. Iya. Nah gak cuman itu nih, Hardi mau ngasih tahu para pemirsa dan juga Pak Ustadz dan Kak Rahma. Ya, Wow. Ines bukan hanya skincare aja nih Kak, tapi ada body care-nya juga. Nih contohnya ada parfumnya. Wow, keren banget ya. Lengkap. Iya. Pokoknya buat para pemirsa solusinya itu adalah Ines Cosmetic. Iya, keren. Oke, Kak. Kita kembali ke Pak Ustadz. Iya. Siap. Oke, Wah, tadi Pak segmen Ustadz baru kita nih. sudah membahas ya Pak Ustadz di segmen 1 dan 2 itu yang pertama Syumuliyatul Zaman, Syumuliyatul Minhaj, dan Syumuliyatul Yang ketiga. apa yang ketiga tadi? Yang ketiga adalah syumuliyatul makan. Makan. Gitu, Ustadz. Bukan itu. Beda server. Oke Pak Ustadz, tafadhol silakan. Nah, baik. Kita review sedikit ya. Kalau syumuliyatul zaman itu adalah tidak adanya batas zaman dari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari zaman kenabian sampai akhir zaman gitu ya. Nah, sementara syumuliyatul minhaj adalah kesempurnaan dari segi pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam gitu ya. Dan syumuliyatul makan adalah bahwa Islam itu tidak terbatas dengan tempat gitu. Jadi Islam itu bukan hanya tidak terbatas dengan letak geografis gitu ya. Misalnya nggak ada kan orang Indonesia nggak boleh meluk agama Islam, nggak ada kayak gitu kan. Yang boleh Arab aja gitu, nggak ada seperti itu. Orang Afrika, orang Asia, orang Eropa semuanya bisa memeluk agama Islam. Bahkan pada saat awal-awal zaman kekhalifahan gitu ya, Islam itu bisa menguasai
2/3 dari dunia, Masya Allah gitu ya. Sangat luar biasa sekali kekuasaan pada saat itu. Nah, lalu selanjutnya Islam itu bukan hanya bisa dimiliki, bisa hanya dipeluk oleh manusia saja, bahkan jin itu ada yang muslim gitu ya. Ada yang Islam gitu ya. Pada saat Nabi SAW sedang membaca Al-Quran, ada jin itu yang tertarik dengan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga mereka menyatakan untuk masuk agama Islam. Nah, jadi bukan kita bayi nih yang meluk agama Islam, jin pun juga meluk agama Islam. Jadi siapa sih yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna? Apakah ini klaim dari para orang-orang saja? Tidak gitu ya. Ternyata Islam itu dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga gitu ya. Di mana bunyinya adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina gitu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku terhadap kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah din adalah agama gitu ya. Indallahil Islam, di sisi Allah adalah Islam. Maka ada judul lagu gitu kan, din assalam gitu. Jangan nyanyi lagu itu nanti deh. Ya, dibocorin. Iya Pak Ustadz. Aduh. Bener nih Pak Ustadz. Biasa. Hebat ya. Iya. Nah, makanya Islam ini setelah kita sholat gitu kan, kita baca wirid gitu ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Maka semoga dengan Islam ini kita bisa memperoleh keselamatan baik ketika kita ada di dunia maupun ketika kita sudah berada di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin. Banyak sekali ilmu yang diberikan Ustadz kita pada malam ini. Iya, Oke, ngomong-ngomong bener Hardi, banget. kakak salfok nih Hardi sama kotak ini depan itu apa sih? Wow, Apa yang tadi? merah-merah itu ya. Iya. Apalagi kalau bukan Brownies Amanda. Wow. Tuh, kan udah menggiurkan dari kotaknya aja udah menggiurkan loh. Apa itu? Coklat kayaknya Dari ya. gambarnya Iya. dia. Iya, Ustaz. Dan juga Brownies Amanda ini pemirsa memiliki paket hemat yang sangat hemat banget tentunya ya. Dan ini juga kesempurnaan bagi diri kita. Asik. Ya, Harus betul. menjaga kesehatan ya. Yes. Nah, oke, silakan Kak Rahma. Ngomong-ngomong ini sudah 30 menit nih. Iya, nggak terasa ya. Iya, nggak terasa. Oke. Pemirsa, jangan lupa terus saksikan program Lensa Kolbu
setiap hari Selasa pukul 20.30 hanya di Jack TV. Dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas agar pandemi ini segera berakhir insya Allah. Oke, akhir kata saya Rahma, Ustadz Fahmi, Hardi dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو طريق الأرض نسكن اللقاء كل هذه الأرض بتكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وإن تعايشنا بحب لو طريق الأرض نسكن اللقاء التحية والسلام أشهد على زين الدين يحترم المحبة وابتسام أشهد بين الأنام هذا دين السلام ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وإن تعايشنا بحب لو طريق الأرض نسكن اللقاء التحية والسلام أشهد أن أنا هذا دين السلام دين السلام أشهد على كلام زين الدين يحترم أبا وابتسام أشهد بين الأنام هذا